Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan materi terkait dengan teknologi proteksi tanaman. Untuk pagi hari ini kita akan membahas musuh alami hama, yaitu dari kelompok predator. Jadi predator ini adalah makhluk hidup atau binatang ya, hewan yang memangsa binatang lain sebagai makanannya atau mangsa. Baik ukuran tubuhnya itu lebih kecil maupun lebih besar daripada predator itu sendiri. Nah, untuk predator, karakteristiknya ya, karakteristik predator ini pradewasa makan sejumlah mangsa selama proses pertumbuhan dan perkembangannya hingga mencapai dewasa. Yang kedua, kecuali stadia telur atau kepompong, ya, semua stadia hidup predator ini bebas. Jadi kalau bertelur ataupun kepompong kan tidak makan ya, jadi otomatis tidak memangsa mangsanya. Yang ketiga, telur predator biasanya diletakkan di dekat mangsanya. Ya, jadi induk betina itu akan meletakkan telur di dekat mangsanya. Jadi ketika menetas, predator ini langsung menemukan mangsanya. Yang keempat, ya ini tadi telur ketika menetas, nimfa atau larvanya ini langsung aktif mencari, menangkap, membunuh serta memakan mangsa. Predator banyak yang karnivor ya, karnivor, baik pada stadia nimfa maupun stadia dewasa, kecuali beberapa yang tidak ya, yaitu hanya pada dewasanya seperti lalat sirpidae ya, kelompok famili sirpidae ini hanya memangsa ketika dia dewasa. Untuk perilaku makan predator ini bermacam-macam, ada yang memiliki alat mulut menggigit, mengunyah, sehingga dia memangsa dengan cara menggigit dan mengunyah mangsanya. Contohnya ya kumbang-kumbangan ya, kelompok yang memiliki alat mulut mandibulata ini rata-rata menggigit, mengunyah. Kemudian belalang sembah ya, dari kelompok Orthoptera ini juga umumnya kan memiliki alat mulut menggigit, mengunyah. Kemudian ada juga predator yang memiliki alat mulut mencucuk, menghisap. Jadi dia memiliki stilet, kemudian menusukkan stiletnya pada mangsanya dan menghisap hemolimfnya ya, atau kalau bahasa umumnya darahnya. Predator ini sering mempunyai racun yang kuat dan enzim pencernaan yang menyebabkan mangsanya menjadi lumpuh. Contohnya tadi ya, Pentantomide, larva lalat jala atau larva sirpide, atau kelompoknya Reduvide ya, seperti gambar ini yang atas ya. Yang atas ini adalah Reduvide. Ya. Kemudian predator ini memiliki berdasarkan kisaran inangnya yaitu dibedakan menjadi 3. Yang pertama monofagus. Monofagus ini artinya suatu jenis predator sangat spesifik atau membatasi kisaran inangnya. Jadi dia kadang hanya satu jenis inang saja selama dia hidup ya, jadi tidak memangsa yang lain. Contohnya kumbang Vidalia ini yang atas ya, yang putih, yang merah hitam ini hanya memangsa kutu putih. Nah, seperti gambar paling atas. Kemudian ada juga yang oligofag. Oligofag ini predator ini membatasi beberapa jenis inang. Contohnya kumbang kubah ini ya, yang nomor
dua ini, yang tengah, ya, ini kelompok Cocci juga ya, kumbang Coccinellidae familinya. Ini dia memakan apit dan sirfid, larva larva lalat maupun kutu daun, kelompok kutu daun. Kemudian ada yang polifag. Polifag ini artinya predator ini memiliki kisaran yang luas. Ya, meskipun terkadang hanya terbatas pada satu jenis inang tertentu, ya, atau dalam ordo tertentu, tetapi umumnya adalah memiliki inang yang luas, ya, lintas ordo. Contohnya belalang sembah, ini ya. Belalang sembah itu kalau makan apa saja ya itu bisa ya. Contohnya jika belalang sembah ini atau mantis ini menemukan kutu daun, dia akan memakan kutu daun. Kalau menemukan belalang, belalang yang lain dia juga akan memakan belalang. Ya. Di hubungan predator dengan mangsa ini sangat dipengaruhi oleh daya cari. Predator ini akan merespon tanda-tanda pengenal lingkungan ya untuk menuju ke mangsanya. Mulai dari seleksi habitat, kemudian menemukan mangsa, menerima mangsa, dan kesesuaian atau kecocokan mangsa. Jadi ada tahapan ya di mana predator itu akan memiliki hubungan dengan mangsanya. Kebanyakan predator imago ya memerlukan sejumlah minimum mangsa untuk menghasilkan telur dan meletakkan telur. Jadi inang ini atau mangsanya ini akan mempengaruhi fekunditas atau kemampuan bertelur dari predator itu. Sejumlah minum mangsa harus dimakan oleh stadia pradewasa predator untuk memenuhi kebutuhan energi dalam mempertahankan hidup, mencari mangsa, tumbuh, dan berkembang. Beberapa penyebab ya, atau faktor yang mempengaruhi banyaknya mangsa yang diperlukan oleh predator ini diantaranya yaitu ukuran tubuh predator, lama mencari mangsa dan aktivitas lain-lain, yang ketiga ukuran tubuh mangsa dan kualitas nutrisinya. Jadi tiga faktor ini dapat mempengaruhi banyaknya mangsa yang diperlukan. Predator ya selain itu dalam mencari mangsa mudah atau tidaknya ini tergantung beberapa faktor seperti efisiensi dalam mencari mangsa. Yang kedua, tingkat populasi mangsa, semakin banyak tentu semakin mudah menemukan mangsa. Kemudian distribusi spasial mangsa. Jika mangsanya bertipe soliter atau hidup sendiri-sendiri, maka predator ini akan kesulitan menemukan mangsa yang banyak. Namun untuk mangsa yang bergerombol seperti kutu daun, kemudian kutu putih, kemudian thrips misalnya ya yang berada di bagian tanaman tertentu, ini lebih mudah ditemukan oleh predator. Kemudian yang keempat adalah faktor hambatan yang dialami predator di dalam habitatnya. Jadi beberapa habitat dapat mempengaruhi seperti misalnya larvanya berada di bawah jaringan, di dalam jaringan. Sehingga predator ini sulit menemukan mangsanya atau dia berada di antara atau di bagian-bagian yang sulit dijangkau seperti misalnya pelepah ya atau ini ya bagian-bagian yang sulit lah dicari ya rongga-rongga batang kemudian ketiak daun misalnya ya ukuran mangsanya ini lebih kecil sehingga predatornya ini kesulitan misalnya predatornya berukuran lebih besar
dan tidak bisa mencapai tempat persembunyiannya. Itu hambatan yang dialami karena habitat. Beberapa contoh lain yang biasanya yang menjadi predator di alam itu dari ordo Neuroptera, seperti gambar yang atas ya, dua yang atas ini adalah ordo Neuroptera. Neuroptera. Kemudian ada juga Thysanoptera, ini ya yang hitam atau cocopet ya, cocopet. Kemudian Odonata, Odonata itu kelompoknya, ordo Odonata ini kelompoknya apa? Dragonfly. Dragonfly itu capung ya, capung. Capung ini eh, seluruh imagonya adalah predator ya. Kemudian beberapa ordo Diptera, Diptera yang kita kenal lalat ya. Meskipun ada yang hama, ada yang subtropitik, tapi ada juga yang berperan sebagai predator. Misalnya dari famili Tabanidae, ini ya gambar yang paling bawah. Kemudian Syrpidae juga ya. Jadi ini beberapa contoh serangga ya, ordo serangga yang umumnya menjadi predator. Oke, demikian untuk pengenalan musuh alami hama dari golongan predator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.